بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara muslim yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua dan berikan kekuatan-kekuatan dalam iman Islam, karena memang tidak ada agama yang paling mulia dan paling dapat dibuktikan kebenarannya selain daripada Islam, ya, secara ilmiah sekalipun. Hari ini saya akan menanggapi sebuah video ya interaktif antara para murtadin ya dan muslim, bersoal jawab di secara live ya di YouTube melalui Zoom ya. Bahasanya ada seorang Kristen ya, seorang pendeta, ini jelas ini pendeta ya, si KC ini, Muhammad KC ini dengan atribut keislaman ya, mengaku dirinya seorang muslim dahulunya dan acap kali sekarang membuat blunder ya, membuat kekonyolan-kekonyolan ya, padahal jelas dia sudah ketahuan dia adalah seorang pendeta ya, seorang misionaris. Nah, tentang ketololannya di dalam interaktif tersebut ya, bahwasanya dia mengatakan bahwasanya Nabi itu belum tidak membawa syafaat dan tidak membawa keselamatan karena masih didoakan. Nah, ini sebuah ketololan. Berarti sewaktu dia Islam, jika memang dia pernah Islam, itu artinya dia tidak tahu bagaimana Al-Quran berkata dan bagaimana Rasulullah itu berjanji dengan pasti ya, bahwasanya beliau adalah seorang nabi yang memberikan syafaat bagi umat ya. Jadi jika mana ini kita biarkan, maka banyak orang yang akan percaya dengan ucapan-ucapan tololnya ini ya, alias goyim nih, bodoh dan tolol. Nah, ini akan saya tampilkan. Di dalam traktat ini bertuliskan. Apakah sudah ini videonya, Pak? Tadi saya mau jelaskan konteksnya dulu. Jadi video tadi itu kita lihat di situ bagaimana umat muslim bagikan traktat. Di dalam traktat ini bertuliskan bahwa muslim itu mencintai Yesus, ya. Jadi mencintai Yesus itu sebagai seorang nabi. Nah, saya mau dengarkan pendapat dari Bapak ini seperti apa nih? Benarkah muslim mencintai Yesus? Kalau mereka mencintai Yesus sebagai seorang nabi, menurut perspektif kekristenan seperti apa? Atau mungkin dari perspektif Islam, karena Bapak juga dari Islam, mungkin bisa bagikan kepada kita, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi para murtadin. Menurut perspektif Muhammad KC, umat ini menyebut dia, mencintai dia itu melalui mencintai Yesus sebagai nabi itu, saya rasa itu hanya di mulut saja. Itulah sebabnya kita mengatakan nanti akan ada yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan aku bernubuat dalam namamu, tapi apa jawab Tuhan Yesus? Aku akan berterus terang, nyalah kamu, aku tidak mengenal engkau, karena engkau pembuat kejahatan. Nah, itu yang seperti itu. Jadi mulut mengatakan, mengaku cinta Yesus, tapi tidak pernah ada memuji Yesus, meninggikan Yesus. Beda dengan yang benar-benar mencintai Yesus seperti orang-orang yang dipilih Tuhan, memuji, menyembah, itu tandanya mencintai. Ya, kalau mereka mengatakan aku mencintai Yesus, itu gombal, itu di mulut saja, boleh-boleh saja. Karena saya juga merasakan dulu seperti itu. Mengingat nabi-nabi lain itu hanya di mulut saja. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sekalipun kejadiannya dahsyat, itu hanya di mulut saja. Hatinya tetap Muhammad, Nabi terakhir. Itu bagi mereka. Nah, kenapa sekarang saya tinggalkan Muhammad bin Abdullah?
Karena saya melihat di Al-Quran tidak ada yang namanya Muhammad bin Abdullah tertulis di Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah akan menjadi penyelamat di akhirat. Dan yang ketiga, Muhammad bin Abdullah masih didoakan oleh kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana mungkin kita bisa diselamatkan dengan orang yang masih minta didoakan? Oleh karena itu saya lebih meyakini dan mempercayai bahwa Yesuslah yang akan menjadi juru selamat. Karena tertulis di Alkitab akan turun lagi, akan menjadi juru selamat, itu tertulis. Sedangkan Muhammad bin Abdullah tertulis pun tidak di kitab suci. Jadi bagaimana bisa yakin masuk surga melalui Muhammad? Saudara mau selamat, tinggalkan itu dan ikut Yesus. Dunia tinggalkan, ikut Yesus. Pasti diselamatkan. Nah, demikian tadi sebuah pernyataan bodoh dari pendeta KC ya, yang mengaku seorang muslim dengan atribut nama pun Muhammad. Membenci Muhammad nabi kami, tapi memakai atribut keislaman, nama Muhammad pun kalian cantumkan di nama kalian. Nah, Anda mengatakan harus mengikuti Yesus agar selamat. Yesus itu diutus hanya bagi bangsa Israel saja. Ketika Yesus berkata, aku hanya diutus bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, orang di luar Israel dianggapnya anjing, pemakan remah-remah. Asal tahu Anda ini, ya. Coba tadi Anda mengutip ayat di mana Matius 7 ayat 21, ya. Kenapa tidak dilanjutkan sampai ke ayat 23-nya? Bahwasanya Yesus berkata, tidak semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, di sini apakah Kristen mengikuti ajaran Yesus yang harus mengikuti kehendak Bapa yang di sorga? Bukankah Yesus sendiri mengikuti ajaran-ajaran para nabi, di mana Musa diutus oleh Allah dan dilanjutkan oleh Yesus alaihissalam ajarannya? Nah, kenapa tidak dilanjutkan ke ayat yang lain? Bahwasanya tentang bagaimana Kristen itu membuat nubuatan, bermukjizat. Tidak ada satu orang pun Muslim yang bermukjizat dengan nama Yesus, tidak ada. Ya, tidak ada satupun orang ya bernubuat demi nama Yesus, itu tidak ada. Orang Islam mana? Tidak ada satupun Islam yang menyatakan bahwasanya mereka dan ataupun kami ya meramal-ramal dengan nama Yesus dan bermukjizat dengan nama Yesus, kecuali Kristen itu sendiri. Maka jelas di situ. Pada hari akhir, kata Yesus, pada hari akhir aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, karena sesungguhnya kalian pembuat kejahatan. Nah, Yesus tidak mengenal Kristen, tidak mengenal orang-orang yang bernubuat demi namanya, dengan namanya, tidak ada. Nah, jadi goblok, bodoh, tolol, goyim, itu. Sekarang katamu, ya, Anda katakan bahwasanya Muhammad itu tidak dapat menjamin masuk surga. Kata siapa? Kata siapa di Al-Quran itu tidak ada dikatakan Muhammad? Allah memanggil ataupun menyeru Nabi kami, yakni Rasulullah SAW itu dengan sebutan Nabi. Maka di situ dikasih tanda kurung, hai Nabi. Nah, jadi tidak usahlah sok pintar. Kalau memang Anda berani debat langsung dengan kami-kami, toh bukti nyata Anda menghindar, beraninya hanya di medsos, ya. Ditanya bagaimana tentang perspektif Islam, tentang bagaimana mengimani Yesus sebagai seorang nabi, lalu Anda katakan kalau menurut perspektif Anda sendiri, menurut asumsi Anda sendiri, tidak bisa begitu. Itu bukan ajaran Islam. Itu menandakan bahwasanya Anda itu memang benar-benar bodoh dan hanya ingin mempermalukan orang-orang Kristen yang lainnya. Itu jelas.
Nah, tidak usahlah banyak cerita, itu loh. Ya, kalian ini orang-orang pembuat kejahatan, ya kalian ini menjual-jual nama Yesus, mengasongkan nama Yesus sebagai Tuhan, memaksakan kehendak orang agar mengimani Yesus sebagai Tuhan. Aduh, hai. Rasulullah SAW, yakni Nabi kami, menjamin umatnya masuk surga terlebih dahulu daripada kaum sebelumnya. Tetapi terkecuali orang yang tidak mau. Rasulullah itu dicintai oleh Allah. Ya, bahkan Rasulullah itu namanya saja sudah ada sebelum manusia ini diciptakan. Allah sudah menciptakan, sudah menampakkan nurnya bahwasannya Rasulullah itu akan diciptakan sebagai manusia mulia. Sekarang begini, bagaimana ketika Yesus itu ya, di dalam Bible itu sendiri, Yesus itu mencuri keledai dan memerintahkan murid-muridnya mencuri keledai, mengambil tanpa izin. Katanya mau dikembalikan. Toh bukti nyata klarifikasi di dalam ayatnya, informasi pengembalian keledai itu pun tidak ada. Jangan, kalaupun mau cerita-cerita membuat framing buruk-buruk, kitab Anda lebih parah jika mana saya ungkap semua tentang keburuan-keburuan. Lalu bagaimana ketika murid-murid Yesus itu mencuri kandum? Aduh, janganlah banyak cerita, ya. Kalaupun hanya membuat nyap-nyap tanpa ilmu, tanpa dasar, tanpa pengetahuan, otak tidak dipakai, otak serandal jepit, apa yang dapat diambil hikmahnya, apa yang dapat diambil ilmunya? Jika mana berani debat langsung, ditantang debat, kalian lari. Aduh. Dan bukankah yang akan diusir itu adalah Kristen itu sendiri, ya? Orang yang menyebut dia Tuhanlah yang akan diusir dan dianggap dialah seorang yang pembuat kejahatan. Yesus tidak mengenal, ya. Pada hari akhir aku akan berterus terang kepada mereka, ya. Enyahlah daripadaku, sesungguhnya kalianlah pembuat kejahatan, dan aku tidak mengenal engkau. Dan enyahlah daripadaku, sesungguhnya kalian pembuat kejahatan. Itu jelas. Makanya baca kitabmu itu dengan baik, baca dengan benar. Jangan cungkil-cungkil ayat untuk mencari pembenaran. Jika mana kami debat kalian pasti akan berkata, kami mengkutip-kutip ayat seenak perut sendiri, katanya. Giliran kalian memberikan tipu-tipu, itu pun dengan pretelan-pretelan ayat, tidak dibaca secara keseluruhan. Saya jamin, seandainya pun kekristenan, pendeta-pendeta ini, ya, bisa mampu membaca Bible itu dari secara keseluruhan, dari Kejadian 1 hingga Wahyu, saya yakin mereka pasti akan meninggalkan kekristenan dan pasti akan menjadi Muslim. Karena sesungguhnya dari Kejadian 1, ya, hingga Maliaki itu tidak pernah tertulis di situ Yesus mengaku dirinya Tuhan. Lalu kalian akan memakai yang dikata mimpi Yohanes itu, aku adalah Alfa Omega itu. Aduh, mana ada Tuhan Alfa Omega? Sudah pun begitu katanya Tuhan seperti domba yang siap disembelih, yang habis disembelih bermata 7 dan bertanduk 7. Itu Tuhan kalian. Lagi pula cerita masalah sorga, ya. Sorganya orang Kristen itu mana? Tidak ada, tidak punya sorga. Karena menurut Bible, ya, sorga itu, ya, sudah hanya 12 suku saja, itu pun orang Israel, ya, yang sudah termatrai. Itu pun hanya dapat diisi, surganya Kristen itu hanya dapat diisi, ya, 144.000 saja, 140.000 orang saja. Lalu Kristen ini mau kemana? Mau dicampakkan kemana? Dijadi umpan naga, yang dimana surga Kristen itu ada perang naga. Aduh, surga itu tempatnya kenikmatan, bukan tempatnya untuk berperang. Ada surga perang naga. Cumananya ini. Lagi pula, ya, baca kitab kalian itu baik-baik, pendeta, ya. Bahwasanya surganya Kristen itu, menurut Kristen, surganya itu
luasnya hanya 80 meter persegi di tembok, pagar tembok, dan tingginya hanya 8 meter. Semananya nih, masuk akal pun tidak. Aduh, ini jangan membuat framing, ya. Makanya dikata umat Islam itu mencintai para nabi, mencintai Yesus hanya di mulut saja. Kata siapa? Bahkan tidak sah iman seorang muslim apabila tidak mengimani nabi yang satu itu. Faham? Aduh, bikin emosi aja. Pakai otak, ya. Jangan diisi otak itu dengan sandal jepit. Makanya umat dan Anda ini saya rasa memang tidak sekolah, ya. Tidak tahu arti kalimat bahasa, itu tidak tahu, ya. Ketika Yesus berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, ya. Sama seperti apa yang Musa katakan. Ketika Musa pun berkata kepada kaumnya, beliau pun berkata, ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan dilanjutkan oleh Yesus alaihissalam itu sendiri dengan berkata hal yang sama. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Esa, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang artinya Esa itu satu, ahad. Dalam bahasa Hebrew itu ehad, satu. Nah, di dalam bahasa Indonesia, ya, Esa, ya, itu diambil dari bahasa Sanskerta, bahasa Jawa kuno yang artinya satu, tunggal, tidak dua, tidak tiga. Itu loh. Cerita masalah keselamatan, Yesus dapat menyelamatkan. Apa? Dapat menyelamatkan bagi orang Israel yang mengimani dia sebagai nabi pada zamannya, bukan orang-orang yang hidup setelah 2000 tahun kemudian. Nah, Yesus tidak pernah mengajarkan membuat gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan bernyanyi-nyanyi di gereja. Tidak pernah. Di mana aja Yesus itu pernah bernyanyi? Tidak pernah. Gitu loh. Jadi jangan di framing. Pelajari kitab Anda itu dengan benar, supaya ketika berkata-kata itu alkitabiah. Tidak mempercayai Al-Quran, tapi mengkutip-kutip ayat-ayat Al-Quran sebagai pendukung pembenaran untuk menjadikan Yesus Tuhan, ya, menjadikan perdagangan Tuhan didagang-dagangkan, diasong-asongkan, bikin malu Kristen-Kristen yang lain. Kristen-Kristen yang tidak tahu apa-apa akhirnya dapat malu oleh karena perbuatan kalian, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang goyim, orang-orang yang tolol, itu loh, ya. Seharusnya Anda malu dengan hal itu loh, ya. Sampai para pendeta-pendeta yang lain pun banyak marah dengan ulah-ulah kalian ini. Mempermalukan mereka saja. Jalani keimanan kalian. Jika mana memang kalian itu merasa benar, lakukan sesuai apa yang Yesus perintahkan. Itu loh, ya. Jika mana memang kitab kalian itu benar, maka buktikan juga itu Markus 16 ayat 18. Berani, ya, minum racun. Itu perintah Yesus itu. Nah, kalau memang kalian berani, katanya kalian pengikut Yesus, ya, percaya ucapan-ucapan Yesus, maka itu harus diikuti, ya. Jika memang kalian merasa benar, coba laksanakan tuh, ya, yang ada di Markus 16 ayat 18, ya, 17 hingga 18. Tanda-tanda ini akan menyertai bagi orang yang percaya, ya. Mereka akan berbahasa baru, dan mereka akan mengusir setan-setan, dan mereka akan mengusir ular dan meminum racun maut. Maut pun mereka tidak akan mendapat celaka, dan akan meletakkan tangan-tangan mereka ke atas orang sakit, maka orang sakit itu akan sembuh. Bukti nyata. Apa yang terjadi? Kekristenan juga mendirikan rumah sakit. Pakai suntik juga. Tidak ada yang istimewa. Pasan sama saja. Nah, ya kan? Jadi yang sering bernubuat dengan bahasa-bahasa yang aneh-aneh, orang tidak dapat mengerti,
Itu kan kekristenan. Yang bernubuat dengan nama Yesus itu kan kekristenan. Yang menyebut Yesus Tuhan juga Kristen. Yang bernubuat demi nama Yesus juga Kristen. Dengan nama Yesus Kristen. Mana ada umat Islam? Dalam Islam itu dilarang untuk meramal-ramal, boro-boro kita mau menyebut nama Yesus, bernubuat dengan nama Yesus. Orang ramal saja diharamkan. Mananya ini pendeta on, goblok, bodoh, tolol lu. Ya dah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.